Nah, kenapa kalian jangan pernah handle ular segede gini sendirian? Nah, ini bahayanya. Astagfirullah, kamu tuh mau ganti kulit nggak? Nah, kalau yang awam itu jangan ke atas kayak gini, tapi harus ke bawah. Kenapa? Gagal mah biasa, bonus. Oke guys, jadi sekarang gua tuh mau gantiin baju, ya gantiin baju ular. Jadi mungkin beberapa orang itu nggak tahu ganti kulitnya si ular gimana. Terus kenapa? Kadang ada ular yang butek warnanya, kadang ada yang cerah kayak ada pelangi-pelangi gitu. Nah sekarang gue ditemenin Ukti. Nah ini ada siapa? Lala. Lala. Nah gue ditemenin Lala. Jadi Lala itu posisinya hampir sama kayak Raka kemarin. Jadi sekarang lebih ke interaksi ke orang-orang yang emang fobia sih enggak, tapi agak gimana ya ke ular tuh, awam lah, awam. Nah, kita akan interaksinya ke orang-orang yang benar-benar awam sama ular. Nah sekarang di sini Lala dari dulu pernah nggak ngelihat ular tuh ganti kulit? Pernah ada nggak istilahnya si orang itu ganti kulit gitu kalau kata Sundanya? Nggak kan, nggak pernah kan, nggak tahu kan ular ganti kulit? Enggak. Nah sekarang ini kita punya ular yang sebenarnya yang kemarin. Nah mungkin beberapa orang tahu ini galak, ya tahu ini galak. Kenapa sekarang posisi kepala selalu di sini? Nah jadi si ular itu kalau misalkan jinak, sebenarnya bukan jinak total, tapi ini lagi setel lah. Dia setel, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Yang penting dia nyaman. Tapi Lala jangan panik, jangan apa, ya gagal mah biasa, bonus. Gagal mah bonus lah, begitu bonus. Nah, ular itu biasanya shading dari kepala. Nah ini bisa dilihat, dari kepala dulu lah. Jadi dia tuh dorong kepala ke bawah. Kalau di alam ya, kalau di alam itu dorong dulu ke bawah. Nanti dia bakal langsung ke sini. Dan kalau misalkan kita bantu, itu kita harus hati-hati, itu emang pas di sininya, pas mata. Kenapa? Karena kalau misalkan si matanya kita nggak kecabut, si apa tuh namanya tuh, si kulit lamanya, itu nanti lama kelamaan dia bisa buta. Itu kalau misalkan dari ular. Nah kita coba bantu ya. Lala mau pegang yang mananya bebas. Mau pegang kepalanya mau? Nggak mau. Nggak mau, yakin? Enggak. Nah kita bantu dulu inilah. Nah coba kesini dulu. Nah ini kan ada matanya ya. Ini ada matanya. Nah terus kita kalau pegang piton, sebenarnya kalau yang awam itu jangan ke atas kayak gini, tapi harus ke bawah. Kenapa? Karena si ular bisa nyantol ke muka Lala. Itu resikonya. Tapi insya Allah ini mah aman lah. Ya ke pacama bonus. Nah kita buka dulu dari matanya. Ini bagian yang paling sensitif. Bisa dilihat ini bagian yang sensitif. Nah kita bisa buka peletek gini lah. Nah ini kan ada kelopak mata ya. Kalau misalkan kita nggak kecabut, nah ini yang bagian kiri nggak kecabut. Ini bagian kiri nggak kecabut, nanti kita bisa akalin ya. Nah ini bagian kanan yang kecabut. Nah bisa dilihat. Nah ini bagian mata yang kecabut. Nah ini enggak. Jadi mungkin kita harus agak paksa dikit sebenarnya. Dan ini kan ularnya posisinya agak temperamental, tapi kita harus bantu. Kenapa? Karena kalau dia nggak ngeluarin si kulit lama, itu dia pasti buta. Kasihan juga ke ularnya. Nah, bentar lah, nggak apa-apa. Untuk yang satu ini biar dihandle satu orang dulu. Nah, ini kelihatan kalau si ularnya emang nggak nyaman. Nah, ini kelopak matanya lah. Nah, ini kelopak matanya yang barusan baru dibuka. Untuk yang satunya lagi itu masih nempel. Nah, ini masih nempel. Maksudnya udah ke buka. Nah dari bagian situ kita bisa lanjut ke bawah lah. Kalau misalkan kita bantu ya, kita ini ke belakang dulu. Nah ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau ini butek ya, tapi coba lihat yang ini, coklatnya enak kan? Kayak ada pelangi-pelangi. Nah ada pelangi-pelanginya gitu. Nah ini kalau misalkan kalian nemu ular yang emang si warnanya tuh pelangi, itu dia baru ganti kulit, beda lah. Ini kulit lama nih, ini kulit baru. Nah kita bisa lihat perbedaannya. Nah terus kita bantu dulu yang sini. Jadi kalau misalkan kita kalau ganti kulit dari mana ya, dari tengah,
itu kagok lah, kalau bahasa Sunda itu kagok. Nah, kenapa kalian jangan pernah handle ular segede gini sendirian? Nah, ini bahayanya. Kalian Lala kalau berani bisa bantu lah untuk lepasin ininya. Nah, kita dibantu. Wangi ya kalau misalkan sama cewek dibantunya, nggak kayak Raka kemarin. Nah, kita bantu dulu dari mulutnya. Ini pasti kayak gitu lagi lah. Nah, Lala jangan terlalu dekat kalau ke mulut ular ya. Kalau ke piton, kalau ke itu gampang lah. Astagfirullah, kamu tuh mau ganti kulit nggak? Nah, ini emang si ularnya itu masih agresif. Jadi kalau misalkan agresif, itu kita biarin dulu dia mau jalan kemana atau kemana gitu, biarin dulu lah. Kalau ganti kulit gini berapa kali sekali gitu. Iya. Sebenarnya kalau reptil itulah, nah ini kalau ular tangkapan alam ya, sebentar ya. Nah, ini ada lendirnya. Ini ada lendir bahwa dia tuh emang nggak terlalu sehat di alamnya. Gitu, ini lendirnya. Ini bisa disebut flu kalau dari kita. Tuh gini. Guys, boleh minta tisu guys. Nah, ini ada lendirnya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ular itu ganti kulit berapa minggu sekali? Itu sebenarnya dia sering makan, itu nanti dia sering ganti kulit. Jadi ngikutin ukuran size-nya lah. Jadi kalau misalkan kita montok nih, kalau kita mah gak ganti kulit ya. Kalau ular itu lebih gede, itu dia ganti kulitnya. Jadi lebih sering makan, dia lebih sering ganti kulit. Bentar ya, ini kita bantu dulu buka. Nanti kalau misalkan udah dari yang bawah ini, itu enak sih buka si kulitnya. Nah, lihat. Bedakan kulit lama sama kulit baru. Nah, ini contohnya misalkan yang putih ya, yang bawah. Ini yang kulit baru. Itu agak putihnya bersih, kalau kulit yang lama kotoran. Nah. Nah, kalau udah gini enak. Biasanya harusnya sih. Tapi tergantung ular. Dan kemarin kan kita lumayan agak cekik gitu ya. Jadi si kulit agak rusak satu bagian dari sini kulitnya rusak. Nah, ini PR-nya kalau misalkan udah ada kulit yang rusak kayak gini. Nanti sakitnya kalau misalnya kayak gini? Sebenarnya dia tuh bukan kesakitan. Jadi dia tuh ganti kulit tuh geli gitu. Makanya ada yang bilang ular ganti kulit tuh galak atau apa. Sebenarnya sensitif karena kan dia mau istilahnya ganti kulit baru gitu. Ganti kulit baru. Nah, barusan ada pembalap dulu lewat. Gak apa-apa. Nah, ini kulit lamanya, dan ini ada beberapa kan yang rusak ya kemarin karena kita pegangnya terlalu keras. Nah, ini posisinya kalau Lala deketin dikit lagi ya bisa jadilah bonus, tapi enggak aman. Nah, nanti untuk ke belakangnya mungkin bisa dibantu ya buka kulitnya. Nah, kalau misalnya kan suka ada stres tuh kalau ular, suka ganti kulit nggak sih kalau misalnya stres banget? Gini, kalau stresnya tuh stres ular itu istilahnya kalau misalkan si badan dia tuh kena misalkan limbah, itu kan si kulit tuh panas ya, misalkan panas. Kita pernah coba kita pakai pilok ke kulit ular sama kulit biawak, gak lama itu langsung ganti kulit karena dia menyesuaikan juga gitu. Itu istilahnya ya stres dan dia langsung ganti kulit buat rubah biar dia nyaman gitu. Nah, terus bagi kalian beberapa orang, kalau misalkan kalian nemu kulit baru kayak gini, misalkan di rumah Lala nih ketemu kulit baru kayak gini, itu kulit baru tuh kayak gini tuh, masih elastis, gak keras. Nah, itu kalau misalkan full kita nemu segini misalkan, ini kan ularnya cuma kepala ya, ini cuma kepala, itu berarti ularnya masih dekat sama perumahan. Kalau misalkan si kulitnya udah keras, udah nggak bisa lentur kayak gini, udah di situ juga kayak kerupuk, jika kerupuk, itu berarti ularnya kurang lebih udah jauh lah, udah nggak di situ lagi karena dia cuma ganti kulit. Nah, kita akan coba kelupas lagi lah. Tapi ini kan kemarin si ularnya agak kita paksa ya
kita paksa jadi rusak. Ini mungkin kalau dari Lala bisa lihat ya dari sininya, ini rusaknya parah, bekas kemarin pegangan kayak gini. Nah dia tuh gak nyaman, jadi si kulit ular itulah kalau misalkan dia lagi ganti kulit itu sensitif sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah rusak itu susah buat kembalinya lagi. Tapi lama kelamaan kalau kita bilang itu 1 kali 2 kali shedding itu bisa ganti lagi, bisa jadi bagus lagi. Nah kita kelupas dulu, ini bagian susahnya sih sebenarnya, bagian kepala, karena rata-rata ular gak nyaman digantiin kulit di kepala, soalnya agak rusak. Nah terus bagi kalian yang misalkan susah kayak gini, sebenarnya kita bisa bantu sama air. Ini direndam dulu sama air, nanti itu enak ngelupasnya. Mau coba ngelupas nggak? Nih belakangnya, nih tua, ini belakangnya. Nah kelupas yang emang udah kelupas, tapi si ngelupasnya tuh harus ngelingkar dulu ya, ngelingkar ke badan. Nah, coba lepas. Nah gitu. Gimana sensasinya ngelepasin baju ular? Kalau ngelepasin baju sendiri enak kan? Baju ular gimana? Kayak Beda kan warnanya kan? Nah ini dilingkarin dulu ke sinilah. Nah ini dilingkarin dulu, nanti kita tinggal pegang. Kita tinggal pegang. kayak ini ya, kayak lem-lem gitu. Kayak lem-lem yang Korea gitu. Nah, Nah ini dia pasti gak nyaman kalau misalkan disobek di mana aja. Bentar. Aduh. Nah nanti kita bisa kayak gitu. Bentar, belum ngebulet. Jangan ke situ kepalanya. Sebenarnya repot sih, sebenarnya ganti kulit itu nggak semudah yang orang-orang pikir gampang. Ini dibantu loh, apalagi dia di alam. Jadi di alam tuh dia tuh gesek-geseknya ke batu atau misalkan ke apa namanya, ke ranting. Makanya kan suka panjang gitu kan. Nah kalau di kita itu berat. Kamu tuh ganti kulit guys. kalau bisa dipegangin gitu tuh sambil di itu enggak berontak gitu. Udah aman lah, aman untuk beberapa orang, lah. Kalau misalkan nggak terlalu ambil resiko sih jangan, kita jangan ambil resiko juga, soalnya kan ini ular sebut gede ya gede lah. Nah kalau misalkan buka kulit ular itu kita ke belakang, kalau misalkan ke depan dia tuh sisiknya bisa ngangkat gitu. Nah kalau kayak gini bisa ngangkat, nanti malah jadi rusak, tetap rusak. Nah Lala buka yang itu, buka yang dari sini, jadi biar agak cepat.
kita tadi dibantu beberapa orang di belakang. Soalnya kalau misalkan kita ganti kulit berdua itu susah. Jadi biar agak cepet itu ya kita pakai orang-orang di belakang. Nah, gimana lah kesan-kesannya? Sekarang tadi lihat yang kayak tadi dan sekarang lihat yang udah ganti kulit. Kalau yang tadi mah kayak kasar-kasar gitu, terus warnanya kayak agak gimana ya, tua gitu. Kalau misalnya sekarang mah kayak glowing gitu. Glowing. Glowing ya. Nah, bedanya kayak yang tadi itu ini ada pelanginya ya. Ada banyaknya. Pelanginya gitu. Ini kulitnya kita ini kulitnya. Dan kita nggak bisa manjangin kulitnya karena di posisi ulernya tuh nggak mau diem gitu, nggak mau diem. Dan ini kita udah gantiin kulitnya dan ya lumayan lah bersih ya, nggak kayak tadi buruk. Sekarang masih takut apa nggak? Bukan takut sih sebenarnya Lala tuh, tapi masih kurang berani. Nah sekarang bedanya sama misalkan warna tadi kan kayak galak ya, istilahnya kayak emang temperamen gitu kan. Tapi kalau sekarang gimana? Kayak kalem gitu ya. Nah jadi ketemu Lala tuh belum lama sebenarnya, tapi dia bisa pijat refleksi. Nah nanti Lala kan belum pernah ya pijat refleksi ke reptil atau ke hewan lainnya. Belum. Nah nanti kita saling ajarin ya, saling ajarin. Lala ngajarin dulu, praktekin dulu, atunya udah cara langkul. Praktekin dulu, nanti kita coba refleksi ke hewan. Nanti titik-titiknya dikasih tahu gitu kan. Nah ini udah shining ya, udah glowing. Dan ini lihat ukurannya. Dan kita juga si ke kepala tuh kita amanin di dengkul aja, nggak apa-apa. Dia mau gigit mana aja bebas kok. Yang penting nggak gigit di Lala, nanti trauma lagi ya. Dan ini kulitnya bisa dilihat lah. Ini kulit lama, nah ini kulit baru. Ayo guys, sekarang mau nanya apa? Terjadinya Bisa dipakai fashion nggak? nah mana? Kan rata-rata ada katanya tas dari kulit ular, Nah, dari kulit buaya gitu. Jadi untuk fashion itu ada produksinya sendiri. Jadi si ular itu bukan kulit yang bekas kayak gini ya, bukan kulit bekas kayak gini gitu. Jadi emang bener-bener dari ularnya kulit ininya. Nanti itu diproses ada beberapa prosesnya. Nanti udah bisa dipakai, nah baru dijahit kayak gitu. Jadi nggak pakai kulit lama. Kalau misalkan pakai kulit lama mah tuh lebih cepat istilahnya produksinya lebih cepat. Tapi kan ular segede gini tuh jarang ditemuin untuk zaman sekarang ya. Ular 3 meter di alam itu berarti di alamnya masih ada makanan lah. Kalau misalkan kita gak nemu ular itu di alamnya udah susah makanan. Apalagi ular yang emang istilahnya montok kayak gini. Nah jadi untuk kali ini kita ganti baju si ularnya udah selesai sama Lala. Nanti mungkin Lala juga mau ikut misalkan herping atau hunting atau rescue. Itu nanti kita sama tim kita main bareng-bareng. Ini biarin aja ke sana karena dia juga masih temperamental. So jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you guys.